Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Desember 2023, hari Sabtu, akan mengadakan BMT wilayah Jabar 2 di Masjid Al-Falah Ciherang. Dibuka oleh Bapak Mubda Jabar 2 dan nanti akan dibagi ke 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok tabligh, kedua kelompok tarbiyat, ketiga kelompok pembangunan. Nanti akan pemaparan setelah diskusi. Saja beberapa kelompok baik KMB dan pembangunan. Kebetulan pada kesempatan ini hadir Bapak Abidda Markas yang mungkin insya Allah akan dicoba untuk didiskusikan oleh Bapak. Kebetulan alhamdulillah Pak Abidda DPD Kota sudah berangkat dan beliau mendapatkan tugasnya dari Bapak Nasional sebagai DPD, yaitu Bapak Fikri Bupati Kurang ya. Nah, kesempatan ini mungkin saya akan sarankan ke Bapak Abidda untuk memimpin pemilihan DPD ya, misalnya kabupaten, dan mengundang Bapak itu dengan beliau kebetulan untuk Cisalada, Cibinong yang di bawah daerah saya itu masuk ke kabupaten, jadi otomatis itu ada bagian untuk pemilihan ketua DPD kabupaten. Itu yang kami mohon untuk hadir di acara ini sekaligus untuk menentukan angkatan ketua DPD. Tapi beliau tadi bicara dengan saya, Pak Abidda, katanya saya sendiri harusnya ada ketua markas Depo. Sebetulnya Abidda ini mewakili sebenarnya masalah dari karena di sebagaimana undang sebenarnya digunakan menggunakan DPD Kabupaten Bogor ini di awal, tapi ada koordinasi dan untuk pembentukan DPD Kabupaten Bogor ini tentu dengan pertimbangan bahwa ini dikaitkan dengan kepentingan panitia sebenarnya. Kalau Amirda itu tidak dikenal di lembaga pemerintahan, yang dikenal itu DPD, DPW, DPD gitu ya. Untuk kalau DPW karena tingkat provinsi sehingga bisa jadi kalau tidak salah ini mungkin Pak Agung ya di Bandung DPD, nah susah untuk yang Bapak Bupati, Bapak Ketua Cabang dan pengurus yang saya hormati, dulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas undangannya dari Pak Mubda ya, Pak Mubda Jabar 2. Tapi terlebih dulu saya mengucapkan mubarak pada Pak Ridrik, di mana beliau sudah terpilih menjadi DPD untuk Kota Madinah Bogor. Jadi tidak sampai ke saya. Dari perwakilan markas itu ada 3 orang yang diundang. Yang pertama adalah Pak Mubda, Abidda, dan Penawi. Tapi ternyata jadi kita pun harus memilih memang figur-figur yang orang secara dia mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Dia juga ini akan banyak berhubungan dengan pemerintahan. Dalam perhubungan ini ya kalau kita bicara yang jelas kita membutuhkan komunikasi yang baik.
komunikasi yang baik itu akan diawali kalau memang orangnya supel berbagi yang baik. Nah, yang menjadi mungkin secara pribadi tadi di akhir Pak Riki menyampaikan apakah di Kabupaten Bogor ini perlu untuk dibentuk DPD lagi atau cukup dengan DPD yang sudah ada. Sesegera apa kita melaksanakan pemilihan ketua DPD karena pertimbangan-pertimbangan tadi dari Pak Kanta, dari Pak Ridwan, juga Pak Ali. Ya, setuju ya Pak ya? Ya, 2 minggu lagi lah paling lama. Saya kembalikan kepada Pak Puja Jaga 2 dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Pak Amin atas kehadirannya, walaupun mungkin banyak sudah sampaikan mohon maaf Pak Muda dan Pak Haji yang tidak bisa hadir. Mungkin di 2 minggu yang akan datang diprogramkan dan insya Allah mudah bisa hadir di pembentukan DPD Kabupaten. Baik Pak Jarwo, mungkin saya akan melanjutkan lainnya. Teknologinya ya bukan yang dianggap nol ya, tapi ya kita nggak tahu mudahnya seperti apa. Kami berharap untuk jumlah daerah ini semuanya produktif Pak, semuanya produktif dan mempunyai kualitas yang masing-masingnya. Disampaikan usulan dari tim kami tadi, di antaranya adalah mengadakan pelatihan tablik beserta evaluasi di setiap cabangnya atau dari wilayah. Ini untuk usulan untuk wilayah ya, mengadakan pelatihan tablik dan evaluasi. Terus dari segi rapta, melakukan rapta ke ormas-ormas. Terus mengadakan rapta melalui sarana olahraga atau taman bacaan. Terus ada yang usulan juga mengadakan toko buku keliling atau stand di event-event tertentu. Terus yang paling penting adalah kolaborasi setiap cabang untuk tablik, sehingga adanya regenerasi para dai-dai melibatkan setiap badan, sehingga dari total dai-dai yang ada di Jabar 2 semua produktif. Kita untuk para senior dari khususnya atau dari yang jam terbangnya sudah lumayan tinggi untuk merangkul daerah-daerah yang masih mendem gitu, masih mendem untuk merangkul para daerah tersebut sehingga semuanya berjalan. Adanya pemerataan pendapatan dari ilmunya dan upaya barunya kita juga bisa ke situ. Dan tentunya juga adanya kolaborasi setiap cabangnya dalam berbagai bidang, sehingga itu adanya pemerataan. Itu usulan untuk wilayah dari tim kami. Terus dari target kami dari cabang-cabang, saya sampaikan di sini ada cabang Cisalada. Cabang Cisalada target ke depan yaitu Kecamatan Nanggung. Ada 3 kecamatan: Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cibunggulang, Kecamatan dari tim Cisalada untuk mengajak cabang-cabang kecil yang mendam para dai-nya untuk merangkul arus ke hal yang baik dan pertandingan. Cimayang targetnya yaitu Cianjur dan Ilir, terus Pabuaran atau Cisau, Desa terdekat, dan Cikoneng. Cianjur sasarannya masih sasarannya LG dan lingkungan terdekat. Cibitung sasarannya adalah LG, Cibunian, dan Cisalada Tarakan. Terus
lingkungan terdekat dan perumahan Cito ya. Sasarannya adalah LG lingkungan terdekat, terus Ciberengkabir dan Rawakalo. Yang mudah-mudahan target-target ini bisa merangkul para dai-dai yang seperti saya tadi sampaikan yang mendam, sehingga semuanya berjalan lancar dan memenuhi target kan? Dari Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang dan secara singkatnya dari disampaikan program-program yang akan dilaksanakan untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kita diminta berkenan tentang program-program cabang yang sudah berjalan dilakukan kemudian ditingkatkan. Ada hal penting yang saya sampaikan, terutama berkaitan program 3 ini ya berdasarkan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Ini tadi tidak saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini jadi peringatan kita karena ini dalam masuk Islam. Dalam buku Fatah Islam atau kemenangan Islam itu setidaknya ada 5 metode dakwah Muslim Ahmadiyah. Ini perlu kita pahami sehingga nanti ketika prakteknya kita akan dipakai yang mana gitu. Metode pertama ini berdasarkan buku Fatah Islam itu tahun 18 ini ya tentu di Jemaat Nasional ada isyarat, ada dewan naskah, ini sudah berjalan tentunya. Tapi cabang-cabang pun ya, kalaulah akan dilaksanakan itu bisa melakukan atau membuat brosur lah. Kalau dilahirkan itu sudah jalannya, sudah ada. Kalau di kembalikan ada ya Jabar baru ada namanya ada juga yang hanya pembahasan tertentu lagi. Yang ketiga, serta usul itu ada rapat komunikasi langsung dengan mengunjungi, mengadakan ceramah-ceramah dan majlis taklim. Jadi metode ini pun metode yang disabdakan oleh Hadrat Rasulullah. Majlis taklim ini dilakukan oleh cabang-cabang termasuk ya wilayah. Kemudian yang keempat adalah menanggapi setiap fitnah dan tuduhan terhadap Islam dan jamaah. Cabang-cabang atau di wilayah ada juga kan yang sifatnya jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ada di cabang terdekat. Kita itu bisa dijawab. Kemudian yang kelima adalah tentang baiat. Jadi 5 hal inilah yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah dalam buku Fatah Islam. Jadi metode taklim beliau itu tadi bukan hanya kita menyampaikan datang ke seseorang atau kelompok saja, tapi ada unsur-unsur tadi yang 5 tadi. Sekali alhamdulillah di diskusi tadi semua sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan dalam hal tugas kita sebagai penyampai atau dai itu saya sampaikan satu sudah masuk selama serta satu sabda Bapak Huzur tahun 2017 belum sebelum tugas kita adalah hanya menyampaikan. Siapa yang menerima ataupun tidak itu bukan urusan kita. Tapi kita tidak akan pernah mundur dalam bertablik dan kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan unggul. Tapi kebenaran dari Rasulullah. Ini saja tambahannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok TMB membahas berbagai hal berkaitan dengan TMB atau tarbiyah bayi baru beserta permasalahan dan program yang
sebulan ke depan. Di wilayah Jabar 2 ini ada 3 jemaat lokal yang menghasilkan bayi baru terbesar. Yang pertama adalah Cisalada, kemudian Sindang Barang, dan ketiga adalah Bogor. Dari keseluruhan ternyata banyak masukan-masukan dan permasalahan yang dibahas pada kesempatan tadi. Tapi di sini sesuai dengan musyawarah tadi kita wujudkan menjadi 3 poin, Pak Dan. Jadi dari TMB ini mengharapkan agar ke depan adanya pembentukan atau peningkatan jumlah murabi atau para pendamping bayi baru. Kalau kita ingat bahwa dulu sudah pernah ada di wilayah Jabar 2 ini kelas murabi, ke depan mudah-mudahan bisa kembali diaktifkan, karena para bayi baru ini seperti bayi yang baru lahir, mereka perlu dibimbing ya, baik dari segi keilmuan, kerohanian, sampai dari sisi ekonomi ya. Jadi para murabi ini selain mereka akan berkhidmat untuk membimbing para bayi baru dalam hal kerohanian dan keilmuan, para murabi ini juga bisa dibekali dengan skill-skill tentang pelatihan-pelatihan kerja. Karena ke depan para bayi baru ini juga yang mungkin dari sisi ekonomi ya, menengah ke bawah, mereka bisa dilatih ya, untuk pelatihan-pelatihan kerja. Nah, tadi dari kelompok TMB sepakat bahwa jangan ada lagi ya, bayi baru ini seperti terus disuapi ya, bahkan bertahun-tahun ya. Kalau sudah lebih dari 3 tahun itu bukan lagi bayi baru ya, bayi kolot. Nah, ini adalah peningkatan canda tentunya. Nah, bagaimana caranya canda ini meningkat dari bayi baru yang memiliki tadi sisi ekonomi yang menengah ke bawah. Nah, dengan adanya murabi ini diharapkan bisa juga memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Bukan hanya dari murabi, mungkin dari pengurus wilayah, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang memang punya kemampuan dalam bidang tersebut, yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan kerja, bisa mendorong para bayi-bayi ini untuk lebih kreatif, lebih berkarya, sehingga ada hasil yang dirasakan oleh jemaat, itu tadi adanya peningkatan jumlah canda. Kemudian yang kedua adalah kita harapkan ke depan ini harus adanya regulasi ya, atau aturan peraturan yang jelas berkenaan dengan tarbiyah bayi baru ya, karena nampaknya sejauh ini ya, pembinaan atau tarbiyah bayi baru ini tergantung cabangnya masing-masing. Ada yang memang ya sudahlah dilatih sholat dulu, ada yang dilatih canda dulu dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata dari pusat itu yang saya dapatkan informasinya bahwa ada regulasinya, bahwa ada target-target yang memang ditentukan oleh pusat sendiri ya, berkenaan dengan target bayi baru ini harus kita minta mungkin teman dari pengurus wilayah bisa diminta ke sekretaris target bayi baru berkenaan dengan regulasi dan target-target capaian untuk bayi baru. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan tarbiyah bayi baru ini juga tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa hanya diserahkan kepada mubalik ataupun yang meneliti, tetapi juga perlu adanya sinergi dengan jemaat lokal, dengan pengurus-pengurus jemaat lokal, dan juga dengan pengurus badan-badan. Karena goalnya adalah ya, tarbiyah bayi baru ini tergantung kepada pengurus jemaat lokal setempat dan pengurus badan-badan. Di Ansor, di LI ini sudah berjalan dan tinggal di gudang. Nampaknya tadi perlu adanya pertemuan lanjutan berkenaan dengan target-target yang harus dicapai oleh kelompok tarbiyah bayi baru. Jadi 3 poin tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak dan Bapak-bapak yang semua, dan sebagaimana yang kita simak ya dalam khutbah Huzur 2 minggu yang lalu, bagaimana Huzur menjelaskan bahwa Pak Rahman
ahmadi yang sudah berbeat, ahmadi lama ini juga bisa bertanding dan menghasilkan ahmadi baru. Bahkan ahmadi yang berkualitas. Ya, kalau kita dengar beberapa usul 2 minggu yang lalu itu rasanya kalau kita unggul ya, pada diri kita masing-masing masih jauh ya. Bagaimana mereka yang katakanlah di tempat yang tidak ada jemaah satupun, mereka bisa menjadi ahmadi berkualitas. Ya. Nah ini yang kita harapkan dari tarbiyat bayi baru ini. Ke depan tarbiyat bayi baru ini harus adanya peningkatan dalam hal keilmuan, kerohanian dan juga pengorbanan harta. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sebenarnya dari sini dari Kabupaten Lahi ya, tiba-tiba ada 3 kelompok sehingga saya duduk sebagai pembangunan ya. Saya tahan aja ya. Jadi yang hadir untuk pembangunan ini ada 5 cabang. Pertama yaitu Bogor, kemudian yang keduanya itu Cisalada, Cibinong, Ciarang dan Cimaya. Ada beberapa agenda yang sudah dibahas. Pertama untuk target center ya. Di cabang Bogor saya kira sebelum ini target center tidak ada masalah ya, tinggal dioptimalkan. Kemudian dari cabang Ciarang, perpustakaan sudah ada, bapak itu sudah ada. Kemudian tidak ada ruangan khusus, kemudian sudah ada ruangan serbaguna. Jadi solusinya itu jadi ruangan serbaguna dan ada perpustakaan berada supaya di-switch ke ruangan serbaguna sampai kegiatan aktivitas tradisional itu luput. Itu solusinya. Kemudian dari cabang Salada, pemajuan target center sudah disampaikan dari pusat ya. Kemudian wilayah membantu komunikasi kesempatan mencari dana. Insyaallah kita kemudian kriteria untuk target center sarana yang dibutuhkan diantaranya yaitu sarana mobiler ya, mobiler. Kemudian buku perusahaan masuk, kemudian ada TV misalnya itu supaya kalau ada orang luar masuk di screen di situ tayangan itu maksudnya dari saya. Kemudian sama misalnya pengajuan target center sudah disampaikan. Kemudian wilayah untuk membantu komunikasi ini tetap aja di wilayah pendidikan ini untuk percepatnya dana ini berat ya. Jadi proposal sudah diajukan 36 juta, setelah itu dan belum ada tanggapan yang besar. Kita akan coba minta tadi. Kemudian cabang Ciarang itu target shelternya itu belum ada. Sekarang lagi fokuskan ke komisi. Jadi komisi itu sudah mengajukan 72 juta ke pusat. Dia berfokus ke komisi. Jadi komisi itu sekarang itu belum selesai. Jadi dari pusat sudah menjadi pusat 70 juta, tapi turun 20 juta. Ya. Jadi ngajuin 70 juta, keluar 20 juta. Kemudian ngajuin lagi 50 juta, katanya akan turun 30 juta, tapi sampai sekarang belum diterima. Jadi ini kalau Ciarang itu Cimaya, maaf ya, saya aja. Cimaya itu fokusnya itu tadi center itu kalau mau berdiri komisi itu gampang kita akan kembangkan ke arah sana. Jadi untuk Cimaya. Kemudian saya kira itu ya. Dari itu kemudian untuk rumah misi di Ciherang. Info rumah anggota yang akan dijual, itu rumah di sini 2 lantai, bapak desa kita ya di depan di sini 2 lantai, dulu beli dari Ombudsman kalau tidak salah. Terus kemudian alternatif yang kedua yaitu ada ruang serbaguna yang sekarang dipakai mobile, jadi akan tumpang tindih. Jadi ada 2 alternatif kita nanti solusinya itu bisa dikembangkannya ini antara rumah misi, kemudian ada ruang serbaguna. Cuma saya tanya
kurang lebih 50 meter, kemudian akan mungkin ditaikkan ke atas, atau kita beli yang depan ini. Depan ini kan kalau dapat kan tidak murah ya, 3 juta. Uangnya itu tidak mungkin itu ya, beli dari PB jauh itu. Jadi mungkin nanti sistemnya itu natural, mungkin dari mesin sudah menurut saya layak lah sekarang ya. Yang diutamakan itu justru mengisi dari luar guest house ya, mengisi dari guest house itu penting itu. Kalau harus dipisahkan, kasihan kalau umumnya mengisi kembali juga terbatas karena anaknya banyak juga itu harus kita cabang. Itu alternatif pertama, kemungkinan nanti dikembangkan sana itu nanti saya bisa kita cabang dari sini di sini. Bagaimana kita lihat teknis di sana itu, apa yang perlu kita benahi di sana itu, supaya kebutuhan antara guest house dan komersial bisa terpenuhi. Kemudian untuk pemaksimalnya tadi saya katakan komisinya itu sudah dibangun ya, dan nanti dulu jadi 50 katanya masih ada batu. Jadi saya perlu sampaikan bahwa itu ada rencana dari anggotanya akan diubah, tapi dananya itu belum janji mereka itu sekarang belum turun uangnya itu import semuanya itu 10 juta, kemudian karya jati 10 juta. Nanti 10 juta itu mau jadi apa itu? Jadi saya akan coba dan mengembangkan itu mau jadi apa itu 10 juta itu, nanti Cimayam juga menjadi apa itu nanti kita akan membantu. Kemudian Cibinong. Dari Cibinong itu dia juga ada yang berjanji yang kota yang saya katakan tadi 60 juta, ya, baru buat 10 juta. Nah, sekarang Pak Balik itu kontrak tempat kontrakan itu prihatin. Gambarnya itu sudah ada, tapi perlu saya koreksi. Jadi Pak Amir Almarhum itu menyuruh sudah dibangun. Tapi kan dananya itu kan terbentuk kalau program 5 bisa kan ada 4 program yang sudah boleh kita ambil dari anggota. Itu terbentuk mana itu. Jadi mungkin kita siasati ya, kayak Bogor dengan Sinambara. Kita ada natural dulu anggota tuh. Nanti kalau udah natural udah kumpul sudah kita jalan, baru kita ke PP. Itu bisa biasa dikabulkan itu. Tapi kalau kita masih di atas PP, boro-boro tidak ada dikabulkan itu. Kan susah gitu. Tapi dari gerak itu kita natural, namanya apa? Itu apa? Terus keramik atau apa? Semen, ada segala baru kita ini betul karena udah ada dana untuk tanggung jawab Pak. Biasanya saya juga sama, saya juga kalau sama, nggak bisa setiap sektor itu bertanggung jawab dulu. Kalau sosial, meskipun dananya itu bentuknya lain, itu untuk pemakaman, itu untuk prasarana, itu untuk partner, itu satu paket itu dipertanggung jawab dulu. Jadi nanti di sana itu akan bertanggung jawab dan cepatkan itu. Akan coba kita itu. Nah, sampai di jalan, kalau itu aman untuk 2 tahun sebelum habis dipertanggungjawabkan, itu mungkin setelah tidak mungkin ya, tapi tetap kita ada target 1 tahun harus bertanggungjawab itu. Bisa ditagih oleh teman itu. Kalau umpamanya itu ditagih para muslimin, itu kita akan coba untuk biaya prasarana dicoba. Mungkin dari tablik kalau kejar target-target dari cabang-cabang berapa nanti coba dievaluasi nanti kemudian serta di TMB mohon data mulai calon-calon lobby action pelaksanaannya ya tapi tidak ada pelaksanaan karena nanti di depan kita targetkan mungkin target banyak kemudian 100 TMB siap untuk pembinaan. Dan tadi kenapa saya mengangkat pembangunan karena memang di daerah-daerah ini sebagai percontohan buat wilayah yang lain. Kalau ini sudah bagus, saya rasa wilayah yang lain akan mengikuti dan melakukan salah satunya dalam hal penataan pembangunan di Manisol contohnya yang jauh dari pusat itu begitu luar biasa. Dari mulai penataan itu habis luar biasa. Mulai ini ada akses jalannya, juga ada pegawai yang digaji dan sebagainya, dan kemudian dibicarakan oleh Pak
kelompok pembangunan maupun rumah misi. Ini masjid juga ada PR, beberapa masjid, dan juga ada rumah misi yang isi kontrak, ini juga PR. Mungkin nanti banyak PR yang harus diselesaikan di 3 bulan kemudian. Yang Allah saja ucapkan semoga kita bekerja dari Allah demi Jumat ini luar biasa, mudah-mudahan atmosfer semangat kita untuk bekerja dalam Jumat ini Allah akan mencatat. Baik, kita sama-sama. Demikian acara BMT wilayah Jabar 2 ditutup dengan doa oleh Bapak Mubda Jabar 2 Abdurrahim Yahya. Jazakumullah hasanul jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्ती क्या है, दिलों को नूर ना बख्शे वो रोशनी क्या है, दिलों को नूर ना बख्शे वो रोशनी क्या है, खुलूस से दिल से जो खाली हो दोस्ती क्या है, हुजूम यास में बस एक वही सहारा